Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini kita akan belajar untuk skala, penempatan gambar pada peta atau pada kertas. Pada kertas. Sebelumnya kita ulik terlebih dahulu penjelasan mengenai skala. Skala itu merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Jarak pada gambar atau kertas itu dibandingkan dengan jarak aslinya. Contohnya di sini ada 1:100. 1:100 itu seperti apa? Apabila 1 cm pada jarak pada peta itu sama dengan 100 cm jarak aslinya. Dan di sini ada contoh, bukan contoh ya. Di sini ada rumus yang paten, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Dan kita masuk ke gambar. Nah, kalian pasti sudah selesai untuk mengerjakan gambar ini, gambar poligon dan juga gambar waterpass. Silahkan untuk kopnya itu kop kertas kalian bisa sediakan. Apabila tidak memiliki, di Linktree sudah tersedia untuk kop gambarnya. Apabila kalian download nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini ukurannya sudah sesuai 297 dikali 210, sedangkan yang A3 itu 420 dikali 297. Untuk sisi atasnya ini 2 cm, kemudian A3 sisi kirinya yang 2 cm karena penempatan untuk nanti dijilid seperti itu. Nah, di sini kalian copy saja kopnya ke sini, ke gambar kalian, gambar kerja kalian. Nah, di sini kita copy untuk kop yang masih dalam blok ini, tidak perlu diexplode, biarkan dalam blok, kalian copy saja. Kalau kalian mau edit, kalian bisa masuk, klik 2 kali, kemudian OK, dan di dalam sini kalian bisa edit. Kalian bisa edit namanya dan nama dosen dan lain-lain. Untuk judul gambar bisa dikosongi. Kemudian kalian save. Nah, nanti di sini kalian sudah berubah semua. Nah, kemudian di sini kertas ini sudah sesuai ukuran. Kemudian gambar kalian mungkin ada beberapa kelompok yang gambarnya belum sesuai ukuran. Nah, di sini saya beri contoh untuk waterpass. Saya sediakan 4 kertas A3 dan 2 kertas A4. Nah, A3 ini nanti diisi dengan denah situasi, denah pengipasan, denah cross section, dan long profile. Kemudian untuk A4 nya ini, yang satu digunakan untuk detail pengipasan dan yang kedua untuk detail cross section. Nah, kita mulai saja. Untuk denah situasi bisa di copy, CO enter, kemudian dimasukkan ke dalam kertas. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah mencukupi atau tidak kekurangan lahan di dalam kertas, maka ini sudah bisa di print. Akan tetapi kita harus mencantumkan skala yang ada di sini, skala gambar. Nah, skalanya itu seperti apa? Mungkin ini bisa kita tampilkan satu judul ya, judul gambar nantinya. Nah, skala itu bagaimana? Nah, skala itu kita bisa lihat tadi ketika kita dimensi di sini, DIM enter. Nah, di sini ada 297, itu dalam satuan milimeter. Berarti kalau dalam satuan senti itu 29,7. Nah, di sini kita lihat 1 cm, berarti kita harus ketika kita bikin line di sini 1 cm adalah 10. Kita klik 10. Nah, ini adalah 1 cm. Kita bikin yang horizontal 10. Nah, ini juga 1 cm. Jadi ini adalah 1 kali 1 cm. Nah, kita harus tahu berapa banding berapa untuk peta ini. Kita bisa lihat di sini, kita coba ukur.
pedal. Kemudian dari titik BS ke titik strip kita lihat di sini ada 30 sesuai dengan kondisi di lapangan, yaitu 30 meter. Jadi di lapangan dari titik BS ke titik strip itu 30 meter. Berarti di sini ada 3000 cm. Kemudian kita bisa lihat untuk skala, berarti dalam 1 cm itu mewakili berapa ribu cm di kondisi aslinya. Nah, di sini dalam 1 meter berarti kan di sini ada 10 meter. Berarti 1 banding 10 meter. 1 cm dibanding 10 meter. Nah, 10 meter itu berapa ribu cm? Itu bisa dihitung sendiri. Berarti untuk skalanya itu 1 cm ini itu mewakili 10 meter atau 10.000 cm, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa hitung. Nah, apabila untuk petanya kalian ingin diperbesar, misal ini peta ini diperbesar, SC enter, diperbesar, kalian bisa perbesar, tapi mungkin semuatnya saja seperti ini. Nah, ini kan ada angka yang tidak pas ya. Jadi nanti untuk skala itu usahakan angka-angkanya itu bisa genap. Di kemungkinan skala untuk peta ini 1 banding 10.000 cm itu sudah pas dan tidak perlu dirubah-rubah. Kemudian untuk gambar yang berikutnya itu sama, karena gambarnya sama, kalian bisa masukkan ke dalam cop saja. Kemudian di sini ada gambar yang kemungkinan tidak muat. Jika kita copy gambar long profile ini, itu tidak muat di kertas A3, maka kita harus kecilkan gambar long profile ini. Kalau di tutorial waterpass yang kedua itu pembuat long profile ada memasukkan skala horizontal dan skala vertikal. Nah, nanti kalian bisa pakai apabila terdapat perbedaan, berarti di sini skalanya juga harus dibedakan. Nanti untuk skala nanti dijadikan 2, skala horizontal dan skala vertikal. Nah, di sini karena kurang kecil, maka kita bisa kecilkan. Cara mengkecilkan mungkin kita bisa scale, SC enter, kemudian kita bisa kecilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi di sini kita nggak bisa menentukan skalanya apabila nanti nilainya abstrak atau ngawur ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi nilai skala yang abstrak atau ngawur, nanti kalian bisa pakai acuan. Acuan itu seperti apa? Jadi semisal di sini ada 60, kita coba ukur apakah ini 60. Nah, ini sesuai dengan skala, berarti 1 banding 10.000 meter seperti yang di atas. Nah, namun ini tidak muat di gambar. Kita harus kecilkan. Dan cara mengecilkan bagaimana? Kita bisa rubah 60 meter ini, bisa kita coba di sini. Kita klik dulu ini 10. Nah, di sini adalah 10 cm. Sorry, di sini adalah 10 mili atau 1 cm. Dan dalam keadaan aslinya di sini adalah 10 meter. Kemudian kita pengen mengecilkan gambar ini sesuai skala, maka kita ambil misal
7,5. Nah, kemudian gambar ini kita pilih. Di sini ada garis 10 cm dan di sini ada garis 7,5 cm. Nah, kita bisa atur gambar ini dengan kita memilih semua gambarnya, kemudian ketik AL, enter. Kemudian di sini kita klik ujung sini, kemudian satukan dengan ujung sebelah sini, kemudian ujung kiri dengan ujung kiri, kemudian klik enter, kemudian yes, y, enter. Nah, di sini gambar sudah mengecil. Kita coba move, apakah muat dengan gambar. Nah, di sini masih kurang muat ya, dan kita bisa coba ulangi dengan skala yang lebih kecil. Misalkan ini kita pakai 0,5 atau setengah. Nah, ini sebenarnya bisa langsung di scale. Kalau setengah itu scale bisa 0,5, enter. Nah, nanti wujudnya seperti ini, kita bisa masukkan dalam kertas. Nah, untuk skalanya seperti apa? Skalanya yaitu kita coba lihat. Di sini berapa? 30 mili atau 3 cm. Dan keadaan aslinya adalah 60 meter. Berarti dalam 1 cm nanti mewakili 20 meter. Berarti perbandingan dari gambar ini atau skala dari gambar ini 1 dibandingkan dengan 20 meter atau 20.000 cm. Seperti itu. Jadi untuk skala seperti itu. Dan kemudian di sini mungkin ada detail pengipasan. Untuk detail pengipasan bisa diambil setiap pengipasan saja, bisa dipotong seperti ini, memakai garis potong, kemudian di copy. Detail pengipasan kita bisa taruh di A4, kemudian kita bisa trim. Kita bisa trim semua terlebih dahulu. Kemudian ini kita hapus. Nah, di sini sudah nampak untuk detail pengipasannya. Kita ketik RE untuk mengecilkan poinnya. Kemudian di sini untuk detail pengipasan ini kita lihat di sini masih terlalu kecil. Kita pengen memperbesarnya. Kita bisa SC, enter, kemudian klik terserah, kemudian kita klik aja 2 kali. 2. Kemudian di sini kita move. Nah, di sini gambarnya sudah menjadi lebih besar. Nah, skalanya berapa? Kita bisa kita bisa lihat dimensinya, dal, enter. Nah, dari titik BS ke titik step itu harusnya 30 meter. Di sini dinyatakan dengan 60 mm atau 6 cm. Berarti dalam 1 cm itu di aslinya itu mewakili 5
meter seperti itu. Kalau kita lihat di sini dari BS ke titik strip itu kan harusnya 30 meter. Kemudian di sini ternyata penggambaran kita di kertas itu 60 mm atau 6 cm. Berarti dalam 1 cm itu hanya mewakilkan 5 meter seperti itu. Mungkin itu buat gambar pengipasan. Dan untuk cross sendiri itu juga sama, kita bisa copy untuk crossnya seperti ini, dan ukurannya kurang lebih nanti sama saja dikali 2. Nah, ini bisa diketik RE enter. Nah, kemudian ini bisa di gambar seluruh ini bisa di SC enter dan klik sembarang. Di sini kita klik 2 kemudian enter. Nah, di sini gambarnya sudah semakin besar. Kita bisa move. Sorry, yang ini ikut. Kita bisa klik semuanya. Kita bisa move. Kemudian ini bisa di trim. Nah, mungkin gambarnya akan seperti ini kelihatannya. Ini bisa dirapikan sendiri. Ini juga, ini bisa dirapikan. Kemudian ketika poinnya terlalu besar seperti ini bisa diklik RE enter. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, untuk skalanya itu sama tadi, berarti di sini ada 1:5 meter. Dalam 1 cm itu mewakili 5 meter di keadaan aslinya. Nah, kemudian kita beralih ke poligon. Untuk poligon itu sebenarnya sama saja. Untuk detail, untuk kontur kita terakhir saja. Kemudian untuk yang pertama kalian bisa ke pengipasan terlebih dahulu. Pengipasan ini kita copy enter, kemudian ditaruh di gambar. Nah, apabila pengipasan ini tidak memerlukan scaling atau sudah cukup, kita bisa coba lihat ini satuannya sudah sesuaikah atau belum. Di sini kita bisa DAL enter. Nah, dari titik B ke titik A itu berapa? Semisal dalam keadaan aslinya 50,97 meter, di sini tergambar 50,97 mm. Berarti ini adalah 5 cm,097. Berarti dalam 1 cm itu mewakili 10 meter seperti itu. Nanti skalanya di sini adalah 1:10.000 cm atau 10 meter. Mungkin seperti itu. Dan apabila tidak memerlukan scale ke pembesaran atau pengecilan, tidak perlu dibesarkan. Nah, apabila memerlukan pembesaran atau pengecilan dari gambar ini dan ini, kalian bisa select juga yang kontur saja ini. Kalian bisa select sekalian dan nanti bisa di scale bebarengan. Jadi scale bareng-bareng semuanya ini di select, kemudian di SC enter, kemudian diklik sembarang biar semuanya ikut membesar atau mengecil. Nah, kenapa? Karena untuk yang kontur ini tidak ada acuannya. Karena yang kontur ini cuma garis-garis SPL abstrak yang tidak bisa diukur dari mana dan ukurannya berapa. Kemudian untuk pengipasan itu sama, pengipasan di poligon tertutup atau di theodolite ini silahkan di copy saja di sini seperti itu. Nah, untuk besar kecil dari besar kecilnya dari gambar itu bisa menyesuaikan di sini. Apabila sudah pas, silahkan untuk diselesaikan. Ini udah selesai. Nah, kalau nanti belum pas, misal belum pas atau perlu dibesarkan atau dikecilkan, silahkan dibesarkan atau dikecilkan. Nah, di sini untuk skalanya berapa?
Nah, di sini sepertinya masih sama dengan detail pengipasan di A3 ini. Nah, apabila ingin dibesarkan, kalian bisa select semuanya, kemudian di SC enter. Kemudian di sini kalian bisa besarkan sesuai dengan keinginan atau muatnya berapa. Misal di sini kita besarkan 2. Nah, mungkin terlalu besar. Kita bisa select SC enter 1,5. Nah, mungkin seperti ini untuk ukurannya. Nah, di sini sudah muat di gambar. Nah, kalian bisa cantumkan logo atau elemen utara atau arah mata angin di setiap gambar. Kemudian ini untuk skalanya berapa, kita bisa ukur. Apabila tadi dikali 1,5, berarti untuk gambarnya nanti skalanya juga dibagi 1,5, seperti itu. Mungkin untuk penjelasan skala pada kali ini cukup sekian. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.